Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif Kitabul Idad At-Targhibu fi wad'il amati qablas tibra'iha. Masih kita lanjut kajian kitab Targhib wa Tarhib, masih di bab Kitabul Idad, bab iddah. At-targhibu min wat'il amati, utawi kiku medyake mengancam saking wati budak wadon qoblas tibroiha ing dalem sadurunge ambrah bersih wadah peranakane atau apa rahimnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwa la tuta'u, ora dadi wati, tidak boleh dijima. La tuta'u, tidak boleh dijima, ora dadi wati sapa budak wadon hamilun kang hamil. Ketika punya budak perempuan yang lagi hamil, maka tidak boleh disetubui. Dulu ya, kalau dulu, saiki zaman wis nggak ada perbudakan. Dulu, ini cerita dulu berarti. Dulu itu amat itu boleh disetubui karena amat itu kadang-kadang hasil dari rampasan, kadang-kadang dapat dari beli. Dulu itu ada perjualbelian budak. Jadi nek wis dituku berarti itu hak miliknya. Kalau hak milik boleh diapa-apain, terserah. Terserah yang punya. Jenengan duwe HP pandi banting, pandi balangna, pandi gledakna, pandinggo ke karep-karepe sing duwe kan ora masalah. Begitulah perempuan dulu. Makanya sebelum Amerika gembar-gembor HAM, hak asasi manusia, Islam itu lebih dulu mengangkat derajat kaum perempuan, Bu. Perbudakan itu dihapus. Perempuan itu dimuliakan. Artinya derajatnya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, diciptakan pula dari suku, bangsa, suku, negara yang berbeda-beda, lita'aruf untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing mulia mung Gusti Allah, ya wong sing takwa saka sira kabeh.
ora weruh lanange, ora weruh wadone. Tidak melihat laki-laki atau perempuannya. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Di sini menunjukkan bahwa derajat perempuan yang pada saat itu cuma hanya sebatas ya ada yang pemuas nafsu dan lain sebagainya, itu diangkat. Yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Jadi ketinggalan 14 abad yang lalu itu sudah diangkat. Jadi kalau kita sebagai orang yang beragama Islam lalu bangga dengan apa yang disampaikan oleh Amerika mengangkat derajat atau memelihara HAM, lalu kalian berkiblat ke barat, keliru. Masalahnya Timur itu sudah mengangkat derajat kaum perempuan itu lebih dulu. Arab itu kan masih timur, Bu. Timur Tengah. Kita bangga sebagai umat Islam. Yang mana Al-Qur'annya itu mengatakan li ta'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Itu hukum yang Allah tetapkan. Jadi tidak boleh seorang budak perempuan itu digauli hatta tad'a, sehingga ngelahirake sopo hamil. Nah, sampai perempuan budak itu melahirkan. Nah, baru melahirkan setelah nifas selesai dan lain sebagainya, itu baru boleh dikumpuli. Walau ghairu hamilin, lan ora liyane kang hamil atau yang tidak hamil, ya. Pergi ke pasar, ada perempuan budak kok rada ayu dituku misalkan, tapi tidak hamil, ya, dituku. Itu pun tidak boleh digauli, tidak boleh disetubui hatta tahidha haidon, sampai dia itu kena haid sekali lah ya minimal. Itu menunjukkan bahwa bersih, rahimnya itu bersih, tidak ada janin. Masalahnya kalau baru dibeli langsung dikumpuli, ternyata budak ini malam itu dikumpuli sama majikan yang punya pertama, paginya dijual, kan nggak tahu kalau dia itu hamil atau tidak. Malam itu apakah bisa membuai, spermanya itu membuai ovum, atau mati karena racun, spermanya itu mati karena racun, atau tidak. Maka nunggu haid dulu, terus suci, nah, baru boleh dikumpuli. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu luar biasa, menjaga kehormatan. Sebab nanti kalau misalkan dia itu ternyata sperma pertama, orang yang menggauli pertama itu sudah membuai ovum, jadi di sana sudah, terus yang kedua itu melakukan lagi, ini tercampur nanti. Ya. Nasabnya itu nanti akan merusak nasab ini. Nah itu tidak boleh oleh agama. Agama itu menjaga nasab. Salah satu bentuk syariatnya. Wa fi riwayatin, dan ikut tetap ing dalam satu riwayat utawi dawuh la yaqanna rajulun ala imra'atin hamluha li ghairihi.
tidak boleh menyetubui seorang laki-laki terhadap perempuan yang kehamilannya itu disebabkan oleh orang lain. Itu tidak boleh. Di kampung kita itu sering terjadi. Artinya banyak orang yang hamil di luar nikah, terus yang yang menghamili itu tidak bertanggung jawab, ya, pergi. Terus ada seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan kehormatan keluarga, lalu menikahi. Nah, posisinya kalau memang sedang hamil, maka saat itu tidak boleh dikumpuli, ya, sampai anak itu lahir. Baru setelah itu dikumpuli boleh. Makanya ada kaul yang mengatakan pernikahan yang ada dalam masa kehamilan itu tidak sah. Ada kaul yang mengatakan itu, sehingga nanti saat sudah melahirkan itu ijab lagi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tetap sah. Nah, salah satu faktornya itu, sehingga nanti setelah tidak boleh dikumpuli, setelah melahirkan baru dikumpuli. Wa marolan liwat sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bimraatin ing wong wadon. Rasul itu lagi jalan lewat, terus melihat seorang perempuan hamilin yang hamil ala babi fusutatin, kang tetap ing dalam lawang umai yang pakai gorden, ada gordennya Bu, melihat, no. Ada seorang perempuan yang hamil, faqala mangka dawuh sapa Rasul, anha saking mar'ah. Faqalu maka matur sapa ashab, para sahabat, hadhihi amatun li fulanin. Kata Rasul, itu perempuan siapa? Dijawab oleh para sahabat, itu amatnya si fulan. Faqala maka dawuh sapa Rasul, alamma biha. Ini benar Bu, alamma. Apa alif lam mim? Tulisannya alif lam mim Bu. Alamma biha, ana wis ngumpuli ha ing imro'ah. Itu sudah dikumpuli belum sama yang punya, sama majikannya? Kalau jawab para sahabat, na'am nggih, sampun. Kala dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad hamtu annal anahu la'nan yadkhulu mahu qabrahu kaifa yuwarrisuhu wa huwa la yahillu lahu. Nabi rodo nesu, sedikit marah. Laqad hamamtu, yakti teman-teman neja ingsun, an al-anat ing tah nglanati ingsun hu ing fulan. Aku ke sak janjane ya paling nglanati si fulan, laknan kelawan laknatan, dengan laknatan. Ya dakhulu kang mlebu sapa rajul mahu hale tetep ing dalem sertane laknat qabrahu ing kuburane fulan, sampai masuk ke iwaris suhu kang marisi sapa fulan wa huwa la yahillu lahu. Kok iso ngono lho? Bagaimana ia mewarisinya padahal ia itu tidak halal baginya. Makanya tadi di awal Nabi, hadis yang pertama itu tidak boleh dikumpul. Karena itu tadi akan mengganggu genetik nasab. Wong lagi hamil kok dikumpuli. Terus kowe anake sopo?
Ikutnya ke siapa? Kan bikin dosa jariyah nanti. Al muharramatu minar radhaati wan nasa'i wal musakhorah. Utawi kiku pira-pira wadon kang den haramake minar radhaati saking arai suson wan nasabilan nasab wal musakharah lan perbesanan karena pernikahan. Jadi di sini itu nang kitab ini ada 4 ya, ada tiga golongan perempuan yang haram untuk dinikah. Pertama itu dari rodhoah karena suson, yang kedua dari nasab, yang ketiga itu karena perbesanan. Qala Allah Ta'ala, wisdawu sapa Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatun nisaikum warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaakum alladzina min aslabikum ayyajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahim. Khurrimat dan haramake alaikum ing atase sira kabeh ummahatukum sapa ummahatukum pira-pira ibune sira kabeh. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu. Jadi kalau dari nasab itu ada 7 perempuan, ya, ummahatukum wa banatul ukhti wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi ada 7 perempuan yang haram dinikah sebab nasab. Pertama ibu, ummahatukum wa banatukum, yang kedua itu anak perempuan, wa akhwatukum saudara perempuan, wa ammatukum dan bibi. Wa khalatukum, ammat itu bibi dari bapak, wa khalatukum bibi dari ibu, wa banatul akhi keponakan dari anak laki-laki, wa banatul ukhti dan keponakan dari adik perempuan. Jadi 7. Ya. Kalau orang Jawa itu diringkes, Bu. Jadi ada 4, ya, ada 4 perempuan yang haram dinikah. Sebab kalau Jawa itu bibi itu tidak dipisahkan, keponakan tidak dipisahkan. Keponakan laki dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, yes pokoknya keponakan. Bibi dari saudara laki-laki atau bibi dari ibu misalkan, itu dijadikan ya sudah bibi saja. Jadi ibu, adik, ya saudara perempuan, ibu, anak, saudara perempuan dan bibi. Dikumpul dijadikan satu. Wa ummahatukum allati arda'nakum
selanjutnya itu karena suson, karena rodoah, ya, karena suson. Jadi ibu yang menyusui itu pun haram dinikah. Awakhwatukum minar rodoah, saudara perempuan dari sesuson. Misalkan saya itu lahir terus nyusu sama Sri, Bu Sri, misalkan Bu Sri itu punya susunan lagi atau punya anak perempuan misalkan, atau nyusoni anak perempuan misalkan. Nah, itu akan menjadi saudara rodo, saudara sesuson. Maka itu haram untuk dinikah. Nggak boleh. Makanya penting sekali untuk menelusuri. Sebab apalagi zaman saiki, Bu. Akeh wong gampang tuku anak. Ya. Mudah untuk membeli anak. Banyak orang yang di rumah sakit itu menjual belikan anak juga ada. Terus atau dikasihkan ke yayasan, yang mana itu nanti yayasan ada yang mengadopsi dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Masalahnya apa? Nasab atau keturunan ini perlu ditelusuri. Ini anak siapa? Jangan-jangan nanti misalkan dari kampung, misalkan dari Banyuwangi lah, yang produk ngetan aduh. Lahir seorang anak perempuan, misalkan. Lahir seorang anak perempuan, wis disusoni, ternyata ekonomi nggak mampu. Ya, ekonomi nggak mampu, akhirnya diasuh sama seseorang, bawa ke Jakarta. Aduh kan, Bu? Dibawa ke Jakarta. Oke. Tetangganya, Bu, ini anak seorang ibu yang punya anak perempuan, wis disusoni, wis anake dhewe berarti kan? Oke. Karena ekonomi nggak mampu, ada orang kaya yang nggak punya anak, wis, nah, 1 juta anakmu wekku. Ya wis lah. Akhirnya ditinggali uang 50 juta dibawa ke Jakarta. Tetangganya pun sama, Bu. Tetangganya pun habis melahirkan. Waktunya itu beriringan dengan seorang ibu yang anaknya dibawa ke Jakarta. Kebetulan anaknya tetangga ini laki-laki. Qadarullah susunya orang metu, Bu, banyune. Air susunya itu nggak keluar. Akhirnya disusoni tetangga yang anaknya itu perempuan dibawa ke Jakarta. Disusoni. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, ini cerita dinan-dinannya yang suwe, Bu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, si anak laki-laki ini merantau ke Jakarta. Kerja di satu perusahaan atau pabrik atau mau yang kerja lah. Dilalah dari wong Jawa, kerjaannya bareng karo bocah wadon sing dituku 50 juta kowe mau, Bu. Oke. Karena ternyata si perempuan ini cantik, laki-lakinya juga ganteng, podo duweni potensi, akhirnya jatuh cinta mereka berdua. Ini sesuson loh, Bu. Saudara rotoh ini. Ya, karena satu susu dari seorang ibu si Sri mau. Tapi jenengan jangan mafhum langsung, oh berarti singarane Sri. Enggak, ini contoh saja nama Bu Sri. Maka penting sekali si laki-laki ini untuk mencari tahu benar enggak anak ini, anaknya itu gitu loh. Nah, sebagai orang tua pun harus jujur
apalagi ngangkat anak perempuan. Nek anak lanang ora masalah, Bu, karena tidak butuh wali. Ya, nek anak lanang ora butuh wali. Walaupun tetap haram hukumnya untuk menempelkan nasab di anak laki-laki itu. Nggak boleh. Jenengan nggak punya keturunan, terus pengen duwe anak, nyomot atau ngambil atau beli ya di yayasan anak laki-laki, katanya biar aman, oke, nggak masalah. Karena sedikit tahu, pernah mampu pesantren mungkin, atau pernah ngaji-ngaji sidik mungkin, laki-laki itu nggak butuh wali, sehingga jukut anaknya lanang ae. Ambil anak laki-laki, namanya Zaid, misalkan. Terus si bapak ini yang ngambil anak itu, si Zaid itu, menempelkan label namanya di belakang Zaid itu. Zaid bin Maulana misalkan. Nah itu tidak boleh, haram tetap hukum, tidak boleh. Zaid bin siapa? Bin Ahmad. Ya sudah, Zaid bin Ahmad. Tidak boleh diganti Ahmad ini oleh Maulana, tidak boleh. Kenapa? Ya karena bukan anaknya Maulana, anaknya Ahmad. Dulu sempat terjadi Zaid bin Haisa. Karena sempat dulu Zaid bin Muhammad, anak lanangnya Kanjeng Nabi, akhirnya tidak boleh, karena itu kalau mau sayang, sayang saja, ya, cinta saja. Berikan semua kasih sayangmu, cintamu terhadap itu anak tersebut, silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan ambil binnya. Anggap dia itu anak kandungmu, silakan, nggak masalah. Tapi nama belakang tidak boleh diganti. Maka, Bu, jenengan kan dua anak lanang, Bu. Nanti nek jenengan jenengan karena dua anak lanang, tanggung jawab wong tua untuk mencarikan jodoh. Oh, saiki kudu zamane Siti Nurbaya, Pak. Wong cah saiki ke golek dewek. Ya oke, silakan, nggak apa-apa. Cari sendiri. Karena mungkin dianggap itu kuno kalau dicarikan oleh ibu atau orang tua, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi saat yakin atas pilihannya, kudu wanita kon, ya, kudu wanita kon. Boleh jadi ternyata anak perempuan ini adalah hasil dari luar nikah, ya. Terus tanggung jawab. Artinya dia itu menikah setelah hamil, lahir perempuan misalkan. Cara hukum syariat di mata agama, laki-laki ini itu bukan bapaknya. Walaupun tes DNA itu tetap genetiknya dia. Itu di mata negara, di mata agama bukan orang tuanya. Maka walinya itu adalah ibunya. Karena ibu tidak bisa jadi wali saat menikah, ya sudah pasrahkan saja sama. Nggak bisa si bapak ini jadi wali nikah nanti. Kudu wanita kon. Tapi nanti kan kesinggung, Pak. Ayo. Timbangannya urusannya tekong akhirat. Ya minimal tahu lah ya, minimal tahu bahwa masyarakat, minimal tanya masyarakat dulu lah. Masyarakat sekitar bagaimana dan lain sebagainya. Track recordnya itu dilihat dulu. Sebagai orang tua kalian harus, maka bener wong Jawa ke bebet bibit bobot itu bener. Ya. Bebet bibit bobot itu bener.
dilihat dulu. Nasabnya itu seperti apa? Keturunannya siapa? Bukan maksud keturunannya itu, maksudnya bener apa enggak ngono lho. Kok dilihat dulu bibitnya. Keturunan dari mana ini? Dari siapa ini? Bener apa enggak? Ternyata mereka itu jatuh cinta. Kembali ke Jakarta tadi, mereka itu jatuh cinta. Cara hukum agama haram hukumnya untuk dinikahi. Sebab apa? Satu susun. Andaikan seorang tua dari perempuan yang tadi Bu, anak perempuan itu tidak jujur, karena dia tahu, mesti kan takut. Tanya kan, orang tuanya itu tanya, Mas, jenengan saking pundi? Atau Jakarta kan, Mas, jenengan itu dari mana? Kamu itu dari mana? Saya dari Banyuwangi, Pak. Loh, kan berarti satu kampung dengan anak perempuannya. Maka harusnya tanya, kampung mana? Nah, kan seperti itu, harus tanya. Genteng misalkan. Desain genteng, iya. Loh kok podo? Anaknya sopo? Tanya anaknya sopo? Orang tuanya loh ya. Karena yang tahu sejarahnya anak perempuan itu di Jakarta itu ya orang tua itu tadi, si yang ngasuh. Anaknya Siti misalkan. Siti siapa? Siti siapa? Jangan-jangan kamu tahu Ibu Sri? Tahu. Ilah itu tetangga saya. Itu rodoh saya. Maka orang tua ini wajib menghalang-halangi. Karena ngerti bahwa dia itu adalah anak dari Ibu Siti, tetanggane Bu Sri, sing waktu kue lahir bareng, Bu. Atau kalau enggak, minimal orang tuanya itu konfirmasi ke kampung, ke sana, ke Banyuwangi, ke Genteng. Benar enggak ini? Iya, ternyata memang benar itu adalah anak Siti yang 20 tahun yang lalu itu melahirkan bareng dengan Ibu Sri, yang anaknya itu di bawah. Maka jelaskan itu, Mas, kamu tidak boleh menikahi anakku, karena anakku itu sesungguhnya anaknya Sri yang dulu tidak mampu, tak kayak duit 50 juta. Anaknya tak bawa. Kamu berarti satu susun sama dia, tidak boleh. Nah, itu berarti menjaga syariat. Wa akhwatukum minar radha'ah, satu susun tidak boleh dinikah. Wa ummahatun nisaikum, mertua. Ya. Ibu mertua pun tidak boleh. Ternyata saiki ibu mertua karo anak karo ibu meh mirip, Bu. Jadi kecenderungan laki-laki geleng mertuane tesih doyan, Bu. Tesih gelem. Masalah mertua saiki ayu-ayu, Bu. Oh, nggak tahu itu pengaruh dari screener atau apa, saya nggak tahu lah ya. Yang jelas orang tuanya itu 35, anaknya 20. Berarti ini kau umur 15 tahun, Bu. Nah, 35, anak 20, 15 tahun nikah misalkan. Dulu kan masih boleh, Bu. Ketetapan tahun yang baru-baru ini bahwa perempuan itu tidak boleh nikah di bawah umur 20 tahun. Itu kan baru-baru ini. Dulu kan masih boleh, Bu. 15 tahun nikah, anak lahir, ternyata suaminya itu meninggal atau selingkuh atau apa sehingga cerai, pokoknya cerai, entah cerai hidup, entah cerai mati misalnya. Jadi anak dengan orang tua ini kan masih seger, Bu. 20 sama 35 podo seger ya, Bu.
Maka pantas Quran itu membahas wa ummahatun nisaikum. Karena punya potensi. Gitu loh. Punya potensi untuk disukai gitu loh. Ibu mertuanya itu disukai itu masih ada potensi. Ini menunjukkan Quran itu sangat logik gitu loh. Oh, nyapa kok Quran kayak bahas mertua barang? Ya itu tadi. Kalau tidak dibahas malah repot. Beberapa waktu yang lalu media sosialku itu lewat video-video atau artikel-artikel itu, Bu. Yang menantunya itu selingkuh sama mertuanya. Oh, ternyata saya akan ngaji ini ternyata. Ya beberapa ya, 1-2 hari yang lalu lah, itu lewat di berandaku. Ternyata nepati karo kajian ini. Nah, Quran bahas berarti ada potensi untuk terjadi, Bu. Atau bahkan sudah terjadi. Gitu loh. Makanya dibahas. Itu mukjizat Quran itu seperti itu. Oke. Sampai mana? Wa ummahatun nisa. Wa rabaikumul lati fi hujurikum minan nisaikum. Berarti anake bojomu. Nikah sama Randa punya anak, ya. Nikah punya gini. Kasusnya itu bukan anaknya yang dinikahi, tapi orang tuanya. Kalau ini hampir mendekati 100%. Kenapa? Karena anaknya pasti lebih muda. Wong anaknya. Maka potensi untuk mencintai itu lebih besar ketimbang mencintai mertua. Nih, mencintai anak gadisnya itu masih punya potensi. 100%. Nikah sama seorang janda, punya anak perempuan, umur 17 tahun, Bu. Kan gadis, wis ayu. Nah, ini pun tidak boleh dinikahi. Kalau sudah kumpul malam akhir akad nikah, ya, malamnya itu kumpul, Bu, melakukan duhul. Duhul itu jima pertama, itu namanya duhul. Terus pagi ternyata lihat anaknya itu lebih cantik. Wingi-wingi ora ketok, Bu. Kemarin-kemarin itu nggak kelihatan bahwa si perempuan ini punya anak perempuan cantik. Terpikatlah seorang laki-laki tersebut. Maka nggak boleh, Bu. Haram hukumnya. Kecuali ya, sore akad nikah, malam nggak duhul, saking capeknya ngeladeni tamu, tidur mereka berdua, Bu. Kedua-duanya itu tertidur. Oke. Setelah tertidur bangun, sarapan. Yang nyiapin ternyata anak perempuannya. Deleng kok luwi ayu timbang mboke. Ya tentu kan, ya, anak mesti lebih muda, lebih cantik. Akhirnya ditalak ibu mertuanya, istrinya, lalu menikahi anaknya. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Tapi apakah wong tuane setuju? Nah, itu persoalannya dewe. Tapi cara hukum oleh, sebab belum duhul gitu loh. Ya, belum duhul. Kecuali kalau sudah duhul enggak boleh. Nah, wis duhul walaupun pegatan, Bu, walaupun cerai tetap enggak boleh sebab itu
perempuan yang memang saklawase akan haram dinikah sebab musyawarah, ya, sebab musyawarah, perbesanan. Okay. Fala junaha alaikum wa halailu abna'akum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain. Selanjutnya wa an tajma'u bainal ukhtain, tidak boleh menggabungkan dua saudara, ya. Itu tidak boleh. Illa makot salab, kecuali sudah berlalu. Kakak adik tidak boleh dinikahi dalam satu kurun waktu yang sama, Anda boleh, Bu. Ya, kakaknya cantik, adiknya luar biasa. Timbangannya di wong liya, kakak ngadilah tak bojo kabeh. Itu ndak boleh. Illa makot salab. Ya, kecuali masa itu sudah berlalu. Nikahi kakaknya. Kakaknya ternyata terserang penyakit, mati. Turun ranjang. Timbangane anake diopeni wong liya mendingan diopeni bibine dhewe. Maka dinikahilah adiknya. Kan berarti adiknya itu bibi dari anaknya. Nah, dinikahi. Maka pasti sayangnya itu akan tetap sayang gitu loh. Karena ponakane dhewe kan kaya dene anake dhewe. Atau sebaliknya, nikahi adiknya, nah, sudah melahirkan atau belum melahirkan, meninggal, nikahi kakaknya, itu boleh. Illa makot salam. Tapi dalam kurun waktu yang sama itu tidak boleh. Bukan hanya itu saja, mengumpulkan dua perempuan yang haram dinikah, bibi karo keponakan. Itu bainal ukhtain maksudnya. Dalam kurun waktu yang bersamaan, bibine ayu, ponakane ayu, ya wis karone dua-duanya dinikahi. Ojo ngono to. Illa maqad salam. Ini sekali lagi saya katakan, Quran yang bahas. Al-Quran itu membahas itu semua. Kenapa? Karena memang potensinya itu terjadi. Bibi, Bu, karo keponakan, itu kadang-kadang selisih waktunya nggak banyak. Ya, bibi dengan ponakan itu kadang-kadang malah luwih tua ponakane timbang bibine. Siake, Bu. Apa meneh wong tua zaman biyen, Bu. Masih terus melahirkan. Umur 40, 45 itu masih melahirkan, Bu. Saya punya tetangga, umur 45 tahun melahirkan, Bu. Anaknya akeh banget. Nyampe 15, nek ora salah. Anak pertama perempuan pula. Anak pertamanya perempuan, Bu. Kan nikahnya cepet. Zaman biyen kan umur 13-14 nikah, Bu. Ya. Umur 14-15 itu nikah. Umur 19 melahirkan, 20 melahirkan. Si orang tuanya masih melahirkan, Bu. Anak pertama melahirkan anak pertama, berarti putu pertama bagi nenek kakek. Oke. Ternyata nenek kakeknya itu pun lagi mengandung. Anak pertama melahirkan, wong tuane calon kakek nenek ini lagi ngandung. Jebrol bayi. Berarti ponaan karo Pak Le, Bu Le itu lebih tua. Ya. Lebih tua.
Kenapa? Karena saat melahirkan anak pertama, orang tuanya itu lagi mengandung calon paman, calon bibi bagi anak ini, Bu. Maka potensi bainal ukhtain ini akan terjadi, mengumpulkan antara bibi dengan ponaannya. Sing duwe potensi ayu karone. Maka itu dicegah, dilarang. Innallaha kana ghafurar rahima. Inilah kehebatan Al-Quran, Bu. Kalimat ini ditutup dengan innallaha kana ghafurar rahima. Gusti Allah ke maha welas, maha ngapura, maha asih. Karena memang kadang-kadang potensi itu terjadi. Gitu loh. Sehingga ayo bertobat. Allah maha ngampura, Allah maha welas, maha asih. Sing wis terjadi ya sudahlah. Ojo diulangin neh. Kau bertobat, sudah putuskan itu semua. Misalkan pernah ngelakoni kui, tahu-tahu oh ternyata hukum tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan, sudahi semua, lalu bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Innallaha kana ghafurar rahimah. Gusti Allah maha memberikan maaf. Potensi untuk diampuni dosanya. Bukan hanya potensi, mesti di sepuro. Gusti Allah nek bertaubat. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat luar biasa mencintai para hambanya. Hatta hamba tersebut seorang bajingan tengik sekalipun, Bu. DP morok ning Gusti Allah, jaluk sepuro kabeh dosane mesti di sepuro ning Gusti Allah. Lan tetep dimei welas lan asih rahimah, diwelas asih. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat agama dengan baik dan menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan tergolong dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari setiap dosa yang dilakukan oleh kita semua. Dan kita dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari kecintaan Allah terhadap hamba-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina syafina kalimatu khairina maulana Muhammad sallim wa tabaraka ala sahabat Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tudkhiruna biha min jamil sayyid wa tarafawna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-sirri wad-dar. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma akhina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati bi sumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihim assalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bihaqqil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir billahi rajim. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka Alhamdulillahi na'budu wa Rabbil iyyaka Alamin nasta'in Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin shiratal ladzina Iyyaka an'amta na'budu wa 'alaihim iyyaka ghairil nasta'in maghdubi Ihdinas 'alaihim siratal mustaqim waladdallin. Siratal ladzina an'amta Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmu nipun Abah. Sehat selalu Abah.